Oke, sekarang gue bakal bahas latsol dari buku ya. Oke, gue harus bikin halaman baru deh kalau ini. Sebar. Bikin hitam aja lah ya, biar matanya gak sakit. Biar kita screenshot dulu. Oke. Oke, benda M bermuatan 8 mikrokolom bermasa 400 gram digantung pada sutas tali ringan yang masanya dapat diabaikan. Pada jarak 30 cm dari benda terdapat partikel bermuatan 5 mikrokolom besar tegangan tali jika benda M dalam keadaan setimbang adalah Oke. Ini kalau kurang jelas, ini si M. Ini si M 8 mikrokolom gitu ya. Bermasa 400 gram digantung pada sutas tali ringan, masanya dapat diabaikan. Pada jarak 30 cm dari benda terdapat partikel bermuatan negatif 5 mikrokolom besar tegangan tali jika benda M dalam keadaan setimbang. Kalau setimbang berarti hukum Newton 1 ya. Sigma F sama dengan 0. Mungkin pertama kalau ngerjain soal-soal ginian, biasain gambar gaya dulu. Paling enak itu, gambar gaya secara lengkap, pastiin lengkap dulu. Yang pasti ada gaya berat ya kalau dia punya massa. Terus ini kan berhubungan sama tali, jadi ya pasti ada gaya tali, gaya tegangan tali gitu ya. Terus dia juga ada ini ya, gaya kolom bab kita ini. Ini M-nya positif, terus muatannya negatif, berarti dia bakal ketarik ya. Oke, udah lengkap ya. Ini gaya kolom, harusnya udah lengkap. Sekarang dibilang keadaan setimbang, ditanya tegangan talinya berapa. Ini lumayan gampang sih kalau cuma ditanya besar tegangan tali. Sebenarnya ada dua guys, ada dua cara nih. Gue bahas dulunya deh ya. Tegangan tali ini bisa kita pecah komponennya. Jadi ini sama ini. Nah, kita bisa tahu TX, bisa tahu bentar. Oke. Kebalik X sama Y-nya ya. Wah, mabuk. X, TY. Nah, terus tinggal kita giniin aja ya. Tinggal kita bikin per ininya ya. Per sumbu. Lah ini kenapa masih kebalik lagi? Pada sumbu X, kalau misalkan dia ini harus, kalau dia setimbang berarti harus sama dengan 0 ya. Pada sumbu X sigma Fx sama dengan 0. Yang di sumbu X ada apa aja? Ada Fc, F kolom, sama ada tegangan tali ya. Tegangan tali sama dengan 0. Berarti ini Fc harus sama dengan Tx. Gitu ya. W nggak ikut karena W-nya fully ke arah Y gitu ya. Terus habis itu tinggal kita masukin Fc-nya, gaya kolom Ki 1 Ki 2 per R kuadrat gitu ya. Sama dengan Tx berarti T ini kita cari Tx aja sih, nggak apa-apa. Nanti Tx, kita tahu Tx, kita tahu Y, T kita bisa bisa kita Pitagorasin dapat T-nya gitu. Ini langsung masukin aja 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya berarti 8 sama min 5 ini ya. 8 kali 10 min 6. Terus 5 kali 10 min 6. Dimutlakin ya, jangan lupa. Terus jaraknya terpisah sejauh 30. Jangan lupa ubah ke meter. Nah, X berarti ini berapa nih? Bentar. Kalkulator. Oke, dapat Tx-nya 4 ya. 4 Newton sama dengan Tx-nya. Terus sekarang pada sumbu Y.
sigma Fy sama dengan 0. Berarti di Y-nya itu ada Ty sama ada W ya. Fc-nya nggak masuk karena Fc fully di X. Berarti Ty sama dengan W sama dengan M kali G. Masanya berapa? 400 gram ya. 400 gram berarti 0,4 kilo kali 10. Berarti 4 Newton. Gitu ya. Terus tegangannya berapa? Berarti tinggal kita pakai Pythagoras saja. 4 tulis rumus deh. Tx kuadrat tambah Ty kuadrat. Berarti 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti 4 akar 2. Nah, sesederhana itu ya. Masih lumayan gampang buat yang ini. Nah, lanjut lagi. Nomor berapa lagi ini? Nah, ini yang gue bahas sama aja sama yang dibahas di sekolah aja gitu ya. Gue cek dulu. Nomor 11. Ini ya. Pada percobaan Millikan untuk mengetahui besaran butiran muatan negatif yang disemprotkan pada ruangan yang tidak bertekanan diberi medan listrik 4 kali 10⁴. Untuk mengetahui besar butiran muatan negatif yang pada ruangan yang tidak bertekanan diberi medan listrik 4 kali 10⁴. Jika massa sebuah butiran oli 4 kali 10⁻⁻15 bergerak ke atas sejauh 4 cm dalam waktu 0,1 second. Kenapa jadi GLBB nih? Dari keadaan diam, besar muatan listrik butiran oli adalah wait, sabar, let me think. Pada percobaan untuk mengetahui pada ruangan yang tidak bertekanan diberi medan listrik Oke, berarti mungkin kurang lebih gini. Ada ruangan. Wait, sabar, gue lihat dulu deh ini. Ilustrasi jawabannya dulu biar nggak terlalu ngasal ngarang ngibul nih kok. Oh ya yaudah, berarti gini. Oke, ngerti. Oke, jadi intinya gini, ada ruangan gitu ya. Ada ruangan. Terus kayak dimasukin muatan negatif. Dibikin ada medan listrik gitu. Medan listriknya anggap aja kayak dari bawah ke atas gitu ya. Dari bawah ke atas gitu, medan listrik gitu. Terus habis itu di sini ada kayak butiran oli gitu. Nah, terus ditanya. Terus butiran ini kalau ditanya, butiran ini kayaknya agak kekecilan deh gambarnya. Bar gedein lagi lah. Set. Ya, ini ada ruangan. Kita kasih dia medan listrik gitu ya. Sebesar E sama dengan 4 kali 10⁴ 4 gitu. Jika massa sebuah butiran oli, jadi ada butiran oli ini, masanya 4 kali 10⁻⁻15 bergerak ke atas sejauh 4 cm dalam waktu 0,1 second. Buset, agak mengerikan nih soalnya kayaknya. Sebenarnya sih gini aja ya, tinggal cari ini kayak soalnya ini rada-rada
Berarti dia ngegabungin GLBB sama hukum Newton. Oke. Yaudah, oke lah, mari kita kerjakan. Kalau ketemu sama hukum Newton itu biasain bikin ini dulu ya, bikin gaya-gayanya dulu. Pertama, gayanya udah pasti gaya berat gitu ya. Dia kan punya massa tuh. Terus itu medan listrik dia naik ke atas. Pasti dia kena ke atas gini ya. Karena kan di bank dia geraknya ke atas. Gak mungkin ke arah yang lain gitu. Ini sebesar F kolom aja gitu ya, gaya kolom. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Ya, berarti sigma F sama dengan massa dikalikan dengan akselerasi gitu ya. 4 cm dalam 0,1 second, kita nyari akselerasi pakai rumus GLBB aja. Ntar pakai rumus yang ini aja. VT, jangan pakai itu deh. Pakai yang yang mana ya? Ini aja deh. S sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat gitu ya. Semoga masih ingat rumus yang ini. V0-nya anggap kan awalnya dia diem ya, jadi 1/2 AT kuadrat aja gitu. S. Nah ini 4 cm, ini 1/2 A. T-nya berarti 0,1 second ya, 0,1 kuadrat. Berarti ini kalau masuk ke kalkulator jadinya berapa nih? Itu masuk kalkulator sih ini kan 8. Ini berarti 1/100 ya. Berarti A-nya 800 gitu. Oh, gak mungkin gak sih? Oh ya, 4-nya kan 4 cm. Berarti ini kali 10 min 2 nih harusnya nih. Sorry. 4 kali 10 min 2. Di sini juga berarti 8 kali 10 min 2. Ya udah, ini langsung coret aja. Terus sebenarnya langsung coret dari sini aja nih. Ya kan? Gitu ya. Berarti akselerasinya 8. Terus sigma F-nya ini berarti ada apa aja? Sigma F-nya berarti ada FC. Yang menang pasti FC ya. Dikurangin, dihambatin sama si gayanya. Gaya beratnya. Karena kan dia gerak ke atas gitu ya. Jadi yang menang pasti si FC-nya. Dikalikan dengan M, dikalikan dengan A gitu ya. Ini diminta apa sih? Besar muatan listrik. Ya udah, berarti ini nggak bisa kita bikin jadi KQ1 Q2 per R kuadrat ya, karena dia hubungannya ke E nih. Kita cari hubungan F dengan E aja gitu. Kan E itu sama dengan F dibagi Q kan. Berarti F itu sama dengan E dikalikan dengan Q. Nah, pakai itu aja ya. Berarti ini E kali Q dikurangin sama M kali G. MA. Gitu. Kita mintanya berarti EQ sama dengan MA tambah MG. Berarti Q sama dengan MA tambah MG per E. Nah, gitu ya. Kita masukin M-nya berapa tuh? Masanya 4 kali 10 pangkat min 15. A-nya berapa tuh? A-nya kan tadi yang di sini ya. Bentar, ini agak terlalu mepet nih. Pindahin dikit. Kali 8 tambah 4 kali 10 min 15 kali 10. E-nya berapa E-nya? 4 kali 10 pangkat 4 ya. Ya ini ngitungnya ini bisa kecoret aja nih. Bye. Udah deh, pakai kalkulator aja deh, daripada salah ya. Satu koma 8 kali 10 min 18 kolom gitu ya. Waduh, something wrong nih. Entah apa yang salah. Kita cek dulu.
Bentar, ini 1,8 ya, kan 3 bulatin ke sini ya. Oke, sorry. Oke, lanjut. Habis itu nomor berapa lagi? Nomor 13 ya. Agak kebelah gini ya. Oke, bola yang bermasa 10 gram digantung dengan sutas tali dalam medan listrik sebesar 500 Newton per kolom jika bola dalam keadaan setimbang dalam posisi seperti gambar tersebut. Besar dan jenis muatan listrik pada bola tersebut secara berurutan adalah. Oke, jadi diminta besarnya sama jenisnya juga ya. Paling gampang kita tentuin jenisnya dulu aja deh. Kalau ketemu kayak gini, ada medan gitu ya. Ingat, medan tuh arahnya menjauh dari positif, mendekati negatif. Jadi kita boleh anggap ada positif di sini, atau boleh juga anggap ada negatif di sini, gitu ya. Nah, terus kita gambar dulu deh gaya-gayanya ya. Ini gaya W-nya, ini gaya tegangan talinya. Nah, terus sekarang gimana supaya dia bisa seimbang gitu. Untuk ini kan W menarik ke bawah ya, bisa dilawan sama si T ke atas, tapi T-nya agak miring nih, jadi dia narik ke arah kanan gitu. Nah sekarang nggak ada yang ngelawan arah kanannya, jadi dia bisa aja gerak ke kanan. Artinya kita perlu suatu gaya yang arahnya ke kiri. Kalau disuruh tentuin pakai yang positif atau negatif, ya kita coba aja cek. Anggap dulu nih, misalkan ini positif. Kalau ini positif, berarti ini kan dia akan ketolak sama gaya ini ya, ke arah sini. Gitu. Kalau kita anggap dia negatif, dia bakal ketarik sama si positifnya ke arah sini. Gitu. Nah, berarti yang kita pakai mana? Ya yang negatif. Gak mungkin yang positif. Udah dia ketarik sama tegangan tali Udah dia ketarik sama tegangan tali ke arah kanan, masa kita kasih tambah gaya yang ke arah kanan, makin kenceng dia ke kanan. Nggak, bukannya dia malah gerak dia. Kita mesti kasih yang ke kiri supaya dia bisa stop gitu ya. Ini biar lebih enak, tetap gue gambar lagi aja di bagian sini. Ini T-nya, ini W-nya. Terus gayanya kan kita pilih negatif ya, berarti yang ini nggak mungkin ya. Berarti ketarik ke arah kiri ya, ketarik ke arah kiri. Ini horizontal kan ya E-nya ya. Arah E dan arah F pasti sama ya. Jadi ini juga nanti horizontal juga nih F-nya. Gitu, F kolomnya. Terus tinggal kita pecah aja. Ini tanya apa sih? Besar dan jenis muatan. Oke. Tinggal kita pecah aja ya. Berarti ini TY-nya, ini TX-nya, gitu ya. Sudutnya tahu nggak? Oh, dikasih tahu 45 nih. Di bagian sini 45. Berarti ini sama bagian yang ini ya. Ini sama aja sama ini ya. Gitu. Oke, kita cek per sumbu ya. Pada sumbu X gitu ya, berarti sigma Fx sama dengan 0. Kalau dia setimbang, berarti Fc min Tx sama dengan 0. Berarti Fc sama dengan Tx. Ini gak usah lanjut dulu, kita cek lagi yang sumbu Y dulu. Karena kan kita butuhnya muatan gitu ya, pasti ini nanti jadi yang terakhir gitu. Pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0,
berarti TY min W sama dengan 0, TY sama dengan W. Berarti T sin 45 derajat sama dengan M dikalikan dengan G. Wait, sin apa cos? Ya, sin. Kenapa pakai sin? Karena dia di depannya ya, bukan di sampingnya. Yang di sampingnya kan TX, berarti TX nanti yang pakai cos, gitu ya. T sin 45 kali MG, berarti T sama dengan MG per sin 45 derajat, gitu. Nah, ini TX-nya berarti T, kita langsung hitung aja nih, nggak apa-apa lah. Hitung aja, M-nya berarti 10 gram ya. Berarti 10 kali 10 min 3 kali gravitasi 10 per sin 45. Masukin aja kalkulator lah ya. Sebenarnya ngitung sendiri bisa sih, cuman mager. Akar 2 per 10 ya. Akar 2 per 10, ini berarti T cos 45 ya. TX-nya kan T cos 45. FC berarti K, Q1, Q2 per R kuadrat. Mutlak ya. Nggak usah kasih tanda positif negatifnya. Oh, sorry. Nggak pakai kaki Q ya, karena ini kan kita berhubungannya sama E ya. Kalau berhubungan sama E berarti kita hubungin ke ini. F sama dengan... kok F sama dengan? E sama dengan... Kan E sama dengan F bagi Q kan. Ininya. Definisinya dia. Berarti F sama dengan E dikalikan dengan Q. Nah, berarti bisa masukin ke sini E kali Q. Berarti Q-nya sama dengan T cos 45 derajat per Q. Kok per Q? Per E. Masukin T-nya akar 2 per 10. Cos 45 derajat per E-nya berapa? 500 ya, 500 Newton. 500 ya, masukin kalkulator. 2 kali 10 min 4 kolom. Negatif ya. Oh, ini berarti dia mintanya dalam mu ya. Mu itu kan 10 pangkat min 6. Berarti ini tinggal kita kita kali 10 pangkat 6 aja ya. Berarti jadinya 200 kolom. 200 kolom negatif ya. Berarti yang A. Wait, ini berapa menit? 23 menit ya. Mungkin satu soal lagi, habis itu gue cut, gue upload, baru gue bikin lagi. Terus nomor 13, nomor berapa nih? Nomor 3. Wait, tadi kayak ada satu nomor gak sih yang ketinggalan? Oh, ini 7 aja nih. Bentar. Ini gue inget ditaruhnya di akhir nih. Oke, segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 akar 3 memiliki 3 muatan listrik yang sama besar. Segitiga sama sisi yang sangat besar, masing-masing 4 kolom ditempatkan pada setiap titik sudutnya. Besar kuat medan listrik dan potensial listrik di pusat segitiga tersebut adalah Kayak ada segitiga sama kaki gitu ya. Mungkin agak lebih gede dikit ya.
Segitiga sama kaki sama-sama 6/3 gitu ya. Memiliki 3 muatan listrik yang sama besar. Ada 3 muatan listrik sama besar. Masing-masing 4 kolom. Besar kuat medan listrik dan potensial listrik di pusat segitiga tersebut adalah kuat medan listrik di pusatnya. Oke. Wah, gimana ngitungnya nih? Pertama cari jaraknya dulu aja sih ya. Cari jaraknya dulu aja. Jarak ini. Pakai warna biru deh, biar nggak ini. Jarak ini. Nah, gimana nih cara nyarinya nih? Di pusat segitiga. Kan dia segitiga. Oh, sama sisi. Bukan segitiga sama kaki ya. Segitiga sama sisi. Sorry. 6/3. Pusatnya berarti pusatnya berarti ketika ya jarak ini sama jarak ini sama atau jarak ini sama atau jarak ini ya. Ntar pusat segitiga itu coba gue cek dulu deh jawabannya. Ntar ini gue beneran lupa nih. Pusat segitiga tuh di mana? 3 hours later. Oke, jadi gue baru ngecek ya. Oke, jadi titik pusat itu caranya gini. Pokoknya dia titik pusat itu titik potong garis median atau apa gitu namanya pokoknya ya. Kalau ini kita tarik garis dari sudut gitu ke tengah-tengah dari sisi. Kita pakai warna biru aja deh. Ke tengah-tengah dari sisi. Terus bikin juga yang sama ya di sini juga. Terus bikin juga yang sama di sini. Ya ini kayaknya nggak tengah, cuman anggap aja tengah ya. Anggap aja tengah. Asli, nggak bisa gambar gue nih. Cara nyarinya adalah gini. Dia itu akan perbandingannya 2:1 gitu ya. Jadi jarak dari titik sudut ke titik tengahnya terus ke titik sisi gitu ya. Ini bakal 2:1 gitu ya. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Mungkin biar gampang diginin dulu aja deh. Kita bikin jadi segitiga siku-siku dulu aja. Nah, kita tahu ini kan 6/3. Ini berarti setengahnya ya. Berarti 3/3 gitu. Berarti ini kita tinggal pakein Pythagoras. Di sini itu berapa nih berarti? Kalkulator deh. Jujur mager. Sembilan. Nah, terus habis itu titik sentroid itu dia ini 2, ini 1 gitu. Jadi titiknya bakal kayak di sini gitu. Perbandingannya 2:1. Kalau 9 berarti ya kalau 2:1 berarti logically ini di sini 6, di sini 3 ya. Tapi kalau mau cara yang lebih bagus gimana cara ngitungnya? Pakai perbandingan aja gitu. Kalau full kan dia berarti 3 ya, sepanjang 3 gini ya. 3 per kalau full 9. Ini poin perbandingannya ya 3. Terus ini kalau full 9. Nah, terus kita mau cari yang misalkan yang di 2 itu berapa gitu. Berarti ya poin perbandingannya 2 kali X gitu. Nah, ini X-nya nanti jadinya 2/3 kali 9, 6 gitu ya. Berarti jarak si
jarak si titik P, ini kan titik P ya, ke si 4C yang di sini berarti 6. Nah, kan dia sama sisi, berarti semuanya juga bakal 6 sama 6. Sama aja kan, simetris ya. Jadi jaraknya semuanya 6. Nah, sekarang kuat medan listriknya gimana? Ini kan dibilang sama-sama semua positif semua ya. Berarti yang dari kayak potensial dulu paling gampang nih. Potensial dulu aja ya. Potensial karena ada skalar lebih gampang ya. V total berarti sama dengan ya V1 tambah V2 tambah V3. Ini jaraknya semuanya sama gitu kan. Terus muatannya juga sama, identik semua, berarti langsung aja 3 kali V1 aja gitu ya. Berarti 3 kita kaliin sama rumus dari potensial, berarti K Q per R gitu ya. Berarti 3 kali K 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya berarti 4, R-nya berarti 6 tadi ya, cm ya. Jangan lupa diubah ke meter, berarti 0,06. Nah ini berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 3 bagi 0,06. 1,8 kali 10 pangkat 12 volt. Ini ya. Berarti jawabannya ya langsung jelas. 18 kali 10 pangkat 12. Enggak. Apa yang salah nih ya? Oh, nggak ada. Emang ternyata jawabannya segini ya. Memang benar segini, 1,8 kali 10 pangkat 12 volt, tapi nggak ada di opsi. Wah, ya berarti kita bisa cari, berarti mesti cari dulu yang E-nya lagi ya. Berarti untuk yang E, dia arahnya karena positif dia menjauhi ya. Berarti buat di titik P ini, dia bakal kayak ada E ke sini. Terus habis itu ada E yang ke sini. Terus ada E yang ke sini. Gini ya. Jadi kan dia kayak kayak gini gitu maksudnya. E1, E2, E3. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja. Gimana cara jumlahinnya nih? Kita mesti nyari sudutnya dulu ya. Harusnya dari sini aja bisa nih, dari sini. Maksudnya kayak kita bikin gini. Kita ambil yang ini nih. Nih, kan ini segitiga sama sisi ya. Berarti ini harusnya 60, 60, 60 gitu. Kalau ini 60 berarti kita bagi 2, ini 30. Terus ini kan pasti 90 ya. Ya kan? Pasti 90, berarti di sininya ya 60 gitu. Jadi sudutnya nih gue tulisin deh ya. Ini 30. Sorry. Ini 60, ini 60, ini 60 gitu. Berarti langsung gak usah nih, langsung ini aja. Ini 30. Terus ini siku-siku. Berarti di sini 60 gitu ya.
Harusnya sih gitu kayaknya. Ntar gue cek dulu deh, beneran gitu atau enggak, takutnya enggak gitu lagi. Oh beneran, aman. 60, terus ininya 30 berarti gitu ya. Atau langsung aja dari kayak gini kita jumlahin gitu ya. Pada sumbu X dulu gitu ya. Pada sumbu X, pada sumbu X ini pasti saling cancel out ya. Karena kan kayak E-nya sama. Ya udah kita buktiin aja deh, nggak usah teori-teori gitu. Ya, E2 sama E3 berlawanan arah. Jadi E di X ini sama dengan E2 kurangin E3 gitu ya. E2 berarti kita bahkan belum nyari E-nya ya. Oh ya udah cari E dulu deh. Berarti E ini sama dengan, ini semuanya bakal sama ya. E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan K mutlak Q1 Q2 per nggak pakai Q2 ya. Mutlak Q per R kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. Muatannya 4, jaraknya 0,06 kuadrat. Berarti dapat berapa tuh? Satu kali 10 pangkat 13. Nah, ini berarti, nah ini kan sama E2X, E3X. Nah, E2X ini kan berarti E2 cos, ini kan berarti 60 juga di sini ya. Berarti X-nya itu E2 sin ya, yang di depan ya. E2 sin 60 dikurang E3 sin 60. E2 sama E3 nya kan sama, ya kan? Sin 60 juga sama, ya berarti pasti ntar jadinya 0 gitu. Soalnya udah kelihatan karena simetri ya udah pasti hilang. Terus pada sumbu Y nya EY sama dengan E2 tambah E3 kurangin E1. Harusnya yang menang E2 sama E3 ya. Arahnya E2 E3 kan ke atas tuh, E1 ke bawah. Jadi gue bikin E2 E3 positif, E1 nya negatif gitu. Harusnya arahnya menang yang ke arah atas kayaknya. E2Y, E3Y, E1Y. Bukan kayaknya sih, emang harusnya gitu ya. Ntar nih, kalau kalian nggak tahu bikin asumsi aja. Kalau hasilnya negatif ya udah tinggal dimutlakin gitu. Terus arahnya tinggal dibalik. Kalau kayak kalian nggak yakin gitu ya udah ambil aja ke arah mana bebas gitu, misalkan ke arah bawah gitu ya. Ya jawabannya pasti nanti angkanya sama gitu. Cuman bedanya negatif aja gitu. Misalkan jawabannya harusnya 10. Dia jadinya negatif 10. Terus dari situ langsung ambil kesimpulan, oke, arahnya kebalikannya. Berarti harusnya ke atas. Gitu. Kalau nggak tahu mana yang lebih besar, digituin aja. Nggak usah pusing-pusing mikirin mana yang lebih besar. Use asumsi aja. Kalau negatif berarti arahnya kebalik gitu. E2Y berarti E2 cos ya. Karena kan di sampingnya gitu. Oh ini gue bahkan belum gambar sin sama cosnya ya. Waduh sorry. Ini masih belum gambar XE nya ya. Ya gini maksudnya ya. Gitu. Nah ini berarti jadinya pakai cos gitu. E2 cos 60 tambah E3 cos 60 kurang E1 Y nya berarti cos 60 ya. Sorry. E1 Y kan murni ke bawah ya. Ya udah langsung aja E1. Gitu ya. Ini E2 sama E3 sama nih. Berarti ya langsung aja bikin 2 kali atau enggak usah hitung manual aja nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru. E2 nya 1 kali 10 pangkat 13. 10 pangkat 13 cos 60 tambah 10 pangkat 13
cos 60 kurangin 10 pangkat 13 gitu. Yaudah, mari kita hitung. Nol jadinya. Oh, 0 ternyata ya. Seimbang dia. Yaudah, berarti jawabannya ini ya. 0 Newton per kolom. Kolom mah ngapain pakai satuan? Yang ini volt ya, yang ini nih. Oh, udah pakai satuan. Yaudah, berarti jawabannya begitu ya. Oke, mungkin lanjut video berikutnya. Bye-bye.